Sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati bersama, maka pada pagi hari ini ya kita akan sama-sama belajar mengenai kebijakan pemerintah ya. Nah, yang akan menjadi penyaji pada pagi hari ini adalah kelompok 3. Nah, ini adalah pertemuan 4 ya. Jadi akan disajikan mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan kejadian luar biasa. Walaupun hasil dari makalah kelompok dan PowerPoint-nya baru masuk, jadi saya belum sempat lihat, tidak apa-apa. Mudah-mudahan sudah sesuai dengan arahan saya terakhir. Saya persilakan saja kepada kelompok untuk menyajikan dan dipandu oleh moderator. Siapa moderatornya? Saya Ibu. Ita. Siapa Ita ya namanya? Iya Ibu. Oke. Silakan. Ita. Baik Ibu, izin ambil alih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nurlina selaku dosen pengajar, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mulai diskusi di kelompok 3. Untuk kelompok 3 dipersilahkan untuk share screen. Judulnya itu program pemerintah dalam mengatasi kejadian luar biasa demam berdarah. Anggota kelompoknya terdiri dari Kurnia Widiawati, Monica Solomita Anggraini, Kori Aina Taskia, dan kepada kelompok dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator, izin ambil alih. Yang pertama adalah definisi kebijakan program pemerintah dalam mengatasi kejadian luar biasa pada kasus demam berdarah dengue. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1501 tahun 2010, pengertian kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Menurut Brian McMahon, pakar epidemiologi Amerika Serikat, KLB adalah kejadian yang melebihi kejadian biasa, keadaan biasa pada suatu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, John Murray Lass, pakar bidang kesehatan masyarakat Kanada, menggambarkan KLB sebagai peningkatan frekuensi penderita penyakit pada populasi tertentu, serta pada tempat, musim, atau tahun yang sama. Penanggulangan KLB. Penanggulangan KLB atau wabah dilakukan secara terpadu, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Tindakan penanggulangan ini meliputi, yang pertama adalah penyelidikan secara epidemiologis, yang kedua penata laksanaan penderita yang mencakup pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi. Yang ketiga adalah pencegahan dan pengebalan. Yang keempat, pemusnahan penyebab penyakit. Yang kelima, penanganan jenazah akibat wabah. Yang keenam adalah penyuluhan kepada masyarakat. DBD disebabkan oleh virus dengue yang termasuk dalam genus Flavivirus, famili Flaviviridae, melalui perantara nyamuk vektor Aedes aegypti. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya DBD adalah penyakit demam berdarah, diantaranya lingkungan atau jarak rumah, tata rumah, jenis kontainer,
ketinggian tempat dan iklim, kemudian lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Selain itu, faktor imunitas seseorang, strain virus yang menginfeksi riwayat, dan usia. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya DBD, yaitu dibagi menjadi 3, ada lingkungan rumah, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Untuk lingkungan rumah sendiri itu berbagai penelitian penyakit penular membuktikan bahwa kondisi perumahan yang berdesak-desakan dan kumuh mempunyai kemungkinan lebih besar terserang penyakit. Kemudian lingkungan biologis, banyaknya tanaman hias dan tanaman perkarangan di sekitar rumah mempengaruhi kelembapan dan pencahayaan di dalam rumah. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial. Kebiasaan masyarakat yang merugikan kesehatan dan kurang memperhatikan kebersihan lingkungan seperti menggantung baju, kebiasaan tidur siang, dan kebiasaan tidak membersihkan tempat pembuangan akhir. PSN. PSN adalah sebuah gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+. Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat kembangbiakan nyamuk yang menularkan demam berdarah. 3M+ itu sendiri terdiri dari yang pertama, menguras atau membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air, seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampungan air lemari es, dan lain-lain. Yang kedua adalah menutup rapat tempat-tempat penampungan air, seperti drum, kendi, toren air, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk yang menularkan seperti demam berdarah. Regulasi. Untuk regulasi sendiri itu pengendalian penyakit demam berdarah, dengue atau DBD telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581 Menkes SK 7 tahun 1992 tentang pemberantasan penyakit demam berdarah dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 92 tahun 1994 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581 Menkes SK tahun 1992 di mana menitik beratkan pada upaya pencegahan dan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Selain penata laksanaan penderita DBD dengan memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan dan sumber daya, memperkuat surveillance epidemiologi dan optimalisasi kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa DBD. Selanjutnya ada pengendalian faktor secara umum. Yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 374 Menkes per 3 tahun 2010 tentang pengendalian vektor, di mana pengendalian vektor dapat dilakukan dengan pengelolaan lingkungan secara fisik atau mekanis, penggunaan agen biotik, kimiawi baik terhadap vektor maupun tempat perkembangbiakannya, dan atau perubahan perilaku masyarakat, serta dapat mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai alternatif. Yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia KMK 581 Menkes SK 7 tahun 1992. Pemberantasan penyakit demam berdarah dengue menyebabkan bahwa upaya pemberantasan penyakit demam berdarah dengue dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penemuan, pelaporan, penderita, pengamatan penyakit, dan penyelidikan epidemiologi, penanggulangan seperlunya, penanggulangan lain, dan penyuluhan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581 Menkes SK 7 tahun 1992 menetapkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di bawah koordinasi kepala wilayah atau daerah. Dengan perkembangan kebijakan desentralisasi kesehatan, pelaksanaan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue saat ini di daerah tingkat 2 menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah.
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 10. Selanjutnya ada arah dan kebijakan program pemerintahan dalam mengatasi kejadian luar biasa pada kasus demam berdarah dengue. Selanjutnya, pengendalian DBD telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581 Menkes SK 7/1992 tentang pemberantasan penyakit demam berdarah dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 1994 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581 Menkes SK 1992 dengan menitikberatkan upaya pencegahan dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk PSN. Selain penata laksanaan penderita DBD dengan memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan dan sumber daya, memperkuat surveillance epidemiologi dan optimalisasi kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa KLB DBD. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan PSN. PSN adalah sebuah gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+ dan 3M+ terdiri dari yang pertama, menguras atau membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampungan air lemari, es, dan penampungan lainnya. Yang kedua, menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk yang menularkan demam berdarah. Selanjutnya, selain itu ditambahkan dengan cara lainnya, yaitu yang pertama ada ganti air vas bunga, minuman burung, atau tempat lainnya yang menjadi wadah penampungan air selama seminggu sekali. Yang kedua, perbaikan saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak. Yang ketiga, tutup lubang-lubang pada potongan bambu, pohon, dan lain dengan tanah. Yang keempat, bersihkan atau keringkan tempat yang dapat menampung air seperti pelepah pisang dan tanaman lainnya. Selanjutnya, mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan di perkarangan kebun, pemakaman, rumah-rumah kosong, dan lain sebagainya. Yang keenam, pelihara ikan pemakan jentik nyamuk seperti ikan cupang, ikan kepala timah, ikan tempalo, ikan nila, dan gupi, dan ikan lainnya. Selanjutnya ada pasang kawat kasa, jangan menggantung pakaian kotor di dalam rumah, tidur menggunakan kelambu, atau pencahayaan dan ventilasi yang memadai. Gunakan obat anti nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk. Lakukan larvasidasi, yaitu membubuhkan larvasida, misalnya temepos, di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air. Selanjutnya, menggunakan ovitrap, lavitrap, maupun mosquito trap. Selanjutnya, menggunakan tanaman pengusir nyamuk seperti lavender, kantong semar, serai, zodiak, geranium, dan lain-lain. Selanjutnya, Yang selanjutnya adalah strategi dalam mengatasi kejadian luar biasa pada kasus demam berdarah dengue. Di Indonesia, penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan, salah satunya gerakan PSN untuk DBD. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara dalam mengendalikan angka penderitaan DBD. Salah satu yang dapat dilakukan adalah PSN dengan kegiatan 3M+ untuk menangani kasus DBD. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan antara lain pengendalian faktor risiko. Pengendalian faktor risiko seperti dengan melakukan PSN dan 3M+ ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara perbaikan kualitas media lingkungan, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, rekayasa lingkungan, dan peningkatan daya tahan tubuh. Selain itu, dalam mendukung keberhasilan program pemberantasan demam berdarah, disarankan Dinas Kesehatan mengupayakan kesinambungan program dengan demam berdarah dengue, khususnya untuk daerah endemis DBD secara lebih intensif, mulai dari musyawarah masyarakat desa, penyuluhan kelompok, hingga kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah. Sebagaimana tugas Dinas Kesehatan Kota setempat dalam mengatasi demam berdarah dengue. Yang pertama itu mengupayakan dukungan operasional Jumantik di wilayahnya. Yang kedua, memberikan bimbingan teknis, perekrutan, dan pelatihan Jumantik. Yang ketiga adalah menganalisa laporan hasil PJB dari Puskesmas. Yang D, mengirimkan umpan balik
ke puskesmas yang adalah melaporkan rekapitulasi hasil PJB setiap 3 bulan, yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Terus kemudian melakukan rekapitulasi koordinator Jumantik di wilayahnya dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Yang terakhir mengeluarkan SK Supervisor Jumantik dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Di samping itu perlu mempertimbangkan pola budaya masyarakat setempat seperti budaya pemberdayaan ikan dalam pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue dengan cara mengupayakan program pemberdayaan ikan di desa percontohan pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah DBD. Selanjutnya ada peran pemangku kepentingan dalam mengatasi kejadian luar biasa pada kasus demam berdarah dengue. Selanjutnya. Next. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Program Nasional Penanggulangan DBD melalui Kemenkes nomor 581 tahun 1992 yang terdiri dari 8 pokok program meliputi surveillance, epidemiologi, dan penanggulangan KLB, pemberantasan vektor, penata laksanaan kasus, penyuluhan, kemitraan dalam wadah kelompok kerja operasional Pokjanal DBD, peran serta masyarakat, juru, pemantau, jentik, jumantik, pelatihan, dan penelitian. Sebagai langkah operasional, Kementerian Kesehatan telah menetapkan beberapa kegiatan pokok sebagai kebijakan dalam pengendalian penyakit DBD. Antara lain, setiap terjadi kasus DBD dilakukan penyelidikan epidemiologi, pengendalian penyakit DBD, antara lain setiap terjadi kasus DBD dilakukan penyelidikan epidemiologi, meliputi radius 100 meter dari rumah penderita apabila ditemukan bukti-bukti penularan, yaitu adanya penderita DBD lain. Ada 3 penderita demam berdarah atau ada faktor resiko, yaitu ditemukan jentik, maka dilakukan penyemprotan fogging fokus dengan siklus 2 kali disertai larvasida dan gerakan pemberantasan sarang nyamuk PSN. Penanggulangan DBD lebih mengutamakan pencegahan, yaitu dengan melaksanakan PSN melalui 3M+, dengan melibatkan masyarakat dan memfasilitasi terbentuknya tenaga jumantik. Selanjutnya ada pelaksanaan kebijakan program dalam mengatasi kejadian luar biasa demam berdarah dengue. Kasus DBD tembus 300 orang lebih, warga Cimahi diminta rutin lakukan PSN. Selanjutnya. Untuk kasus DBD tembus 300 orang lebih, warga Cimahi diminta rutin lakukan PSN. Untuk kasusnya, Dinas Kesehatan Kota Cimahi meminta masyarakat tetap waspada terhadap penyakit demam berdarah dengue, sebab wabah tersebut masih menjadi ancaman nyata. Hingga Mei 2022 saja tercatat sudah ada 380 orang warga Kota Cimahi yang terkena demam berdarah. Kasus tersebut tersebar dikeluarkan sekota Cimahi. Penyebab kasus paling tinggi Kelurahan Cibabat 82 kasus dan Kelurahan Cigugur Tengah 60 kasus. Total kasus ada 380 kasus. Kota Cimahi merupakan daerah endemis DBD yang artinya selalu ada temuan setiap tahunnya. Pencegahan bisa dilakukan oleh masyarakat dimulai dari rumah dan lingkungan masing-masing. Masyarakat bisa melakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumahnya masing-masing. Jentik nyamuk biasanya berkembang biak dalam genangan-genangan air. Jika masyarakat menjalankan PSN di rumah masing-masing, seperti tidak membiarkan adanya genangan air, kasus DBD pun bisa dicegah. Bukan cuma rumah, tapi juga di halaman sekitar rumah. Sementara untuk fogging akan dilakukan setelah adanya laporan kasus yang ditindaklanjuti secara asesmen. Fogging sendiri hanya ampuh untuk membunuh nyamuk dewasa. Untuk fogging efektif untuk membunuh nyamuk dewasa, tapi jentik dan telur nyamuk harus dilaksanakan secara PSN. Selanjutnya. Untuk selanjutnya itu ada isu pelaksanaan kebijakan program untuk demam berdarah dengue. Jadi pelaksanaan mitigasi DBD dapat diimplementasikan melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dan menjalankan gerakan satu rumah satu jumantik yang bertugas untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumahnya masing-masing. Jentik nyamuk biasanya berkembang biak dalam genangan-genangan air. Menurut Dinas Kesehatan Kota Cimahi, jika masyarakat dapat menjalankan PSN di rumahnya masing-masing, seperti tidak membiarkan adanya genangan air, maka kasus DBD pun bisa dicegah.
atau diminimalisasi. Pelaksanaan PSN sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat sebagai pelaku utamanya, sedangkan yang disebut sebagai perilaku merupakan suatu respon seseorang terhadap stimulus rangsangan dari luar yang terjadi melalui suatu proses, yaitu stimulus organism response, dan sangat tergantung dari orang yang bersangkutan. Dengan demikian, maka perilaku antara individu yang satu dengan yang lainnya atau antara komunitas yang satu dengan yang lainnya akan berbeda karena manusia mempunyai aktivitasnya masing-masing. Untuk selanjutnya ada peran perawat dalam mengatasi KLB untuk demam berdarah dengue. Peran perawat dalam mengatasi penyakit DBD bisa dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk cara promotif yaitu memberi penyuluhan kesehatan di masyarakat tentang penyakit DBD dan penanggulangannya. Untuk preventif yaitu dengan mencegah terjadinya DBD dengan cara merubah kebiasaan hidup sehari-hari melalui tidak menggantung pakaian yang sudah dipakai, menjaga kebersihan lingkungan, serta penampungan air. Untuk langkah kuratifnya, yaitu dengan cara memenuhi cairan tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta mengkonsumsi minuman yang dapat meningkatkan trombosit seperti jus, kurma, angkat, dan lain-lain. Dari aspek rehabilitatif, perawat bisa berperan untuk memulihkan kondisi klien dan menganjurkan klien untuk kontrol kembali ke rumah sakit apabila keluhannya timbul. Untuk penanggulangan DBD secara umum dapat ditujukan pada pemberantasan rantai penularan dengan memusnahkan pembawa virusnya atau vektornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti, dengan memberantas sarang perkembangbiakannya yang umumnya ada di air bersih yang tergenang di permukaan tanah maupun di tempat-tempat penampungan air. Juga melakukan program 3M, yaitu menutup, menguras, dan mengubur. Selanjutnya ada upaya atau dukungan terhadap penanganan kasus demam berdarah dengue. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan telah menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah melalui Surat Edaran Menteri Kesehatan, yang mana Menteri Kesehatan menghimbau pemerintah daerah untuk yang pertama meningkatkan upaya penggerakan masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui kegiatan menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas, plus mencegah gigitan nyamuk atau 3M+, dengan cara mengimplementasikan gerakan satu rumah satu jumantik. Yang kedua, meningkatkan surveillance kasus dan surveillance faktor resiko terhadap kejadian demam berdarah dengue. Di antaranya melalui kegiatan pemantauan jentik berkala atau PJB dan mengaktifkan juru pemantau jentik atau jumantik. Dan yang ketiga, mengaktifkan kembali kelompok kerja operasional penanggulangan DBD atau Pokjanal DBD pada berbagai tingkatan, baik RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Yang keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya pencegahan dan pengendalian DBD, meliputi peningkatan kapasitas SDM, biaya, serta bahan dan peralatannya. Dan yang kelima, menerbitkan surat edaran gubernur kepada bupati atau wali kota dalam rangka kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD. Di samping itu, Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan upaya seperti mengeluarkan tadi Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia untuk ikut mendukung dan menggerakkan pelaksanaan upaya pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+ di wilayahnya, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk upaya antisipasi dan penanggulangan KLB DBD. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan PSN 3+ melalui gerakan satu rumah satu jumantik. Yang ketiga, dukungan tim terpadu Kementerian Kesehatan dalam asistensi upaya penanggulangan KLB di beberapa daerah. Dan yang terakhir, mendistribusikan dukungan bahan dan alat pengendalian vektor ke seluruh provinsi berupa insektisida, larvasida, jumantik kit, mesin fogging, dan media KIE. Ya, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya
Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya pada kelompok 3 dipersilahkan. Belum mulai diskusi, coba saya minta semuanya full face. Ya, wajahnya keluarin semua. Saya ingin kenal dengan saudara-saudara sekalian. Kalau cuman kelihatan separuh, nanti ketemu di jalan, nggak kenal. Ya. Kenapa ya saya perhatiin semua mahasiswa itu begitu? Kalau ikut kuliah daring yang nampak jidatnya doang, kenapa ya? Kan bisa diatur itu letak laptopnya. Masih ada yang separuh tuh mukanya. Rival baru bangun kamu. Dari tadi yang kelihatan gambar apa itu? Udah cuci muka belum, Rival? Kagak Ibu, nggak baru bangun dari tadi Ibu. Tuh rambut Kamera acak-acakan kayak gitu. kameranya dari tadi nggak bisa dinyalain Ibu. Ya kenapa rambutnya acak-acakan? Ya, jadi Anda walaupun Anda dari rumah, dari kosan, tidak asal-asalan, ini tetap sama dengan seolah-olah kita tatap muka. Apakah Anda akan datang kuliah tatap muka dengan seperti itu? Rambut acak-acakan, pakai kerudung asal-asalan, muka bantal. Anda perbaiki attitude-nya. Ini mumpung Anda masih kelas 1. Kalau dibiasakan seperti ini, nggak ada attitude-nya. Jadi perawat itu bukan cuma harus isi kepalanya, tapi hatinya juga, attitude-nya yang paling penting. Baik, silakan dilanjut. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ke kelompok 3 dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Saya juga ingin tengok di belakangnya masing-masing. Yang banyak gantungan-gantungan baju, turunin. Baju yang kotor, cuci. Itu dibahas tadi tuh sama penyaji. Itu sumber dari tempat berkembang biak nyamuk dewasa di situ. Jadi walaupun Anda lakukan PSN, nyamuk dewasanya bersembunyilah di situ. Nanti Anda selesai PSN, dia bertelur lagi. Silakan, lanjut. Ya, silakan moderator. Baik, untuk Sabrina Novielda dipersilahkan on mic. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Novielda, perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan sudah disebutkan strategi pemerintah dalam membantu mensukseskan program PSN dengan melakukan 3M.
Lalu, apa yang menjadi hambatan dari program tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Sabrina Novielda atas pertanyaannya. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab. Iya, izin masuk moderator. Mohon maaf sebelumnya. Tadi ada yang bertanya lagi, apakah boleh ditampung terlebih dahulu dan nanti kelompok meminta waktu sebentar untuk menyiapkan jawabannya. Oke, baik, Monik. Baik, sebelumnya izin masuk moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mediana Eka Putri dari kelas 2B. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Kan tadi banyak di beberapa slide itu membahas tentang satu rumah, satu jumantik. Nah, itu tuh seberapa efektifnya sih kegiatan tersebut dalam mencegah penyebaran nyamuk Aedes aegypti itu? Terima kasih. Pemberian pelayanan. Baik, terima kasih Mei atas pertanyaannya, ditampung terlebih dahulu ya. Hal ini Izin masuk moderator. Saya perwakilan kelompok Vina Julia Fabela ingin menjawab pertanyaan dari Sabrina Novielda. Izin mengulang pertanyaannya. Dari Sabrina Novielda tadi kan bertanya, tadi kan sudah disebutkan strategi pemerintahan dalam membantu mensukseskan program PSN dengan melakukan 3M. Lalu apa yang menjadi hambatan dari program PSN yang dibentuk oleh pemerintah? Saya izin jawab untuk yang pertama, itu karena kurangnya dana hambatan untuk menanggulangi penyakit DBD, kurangnya anggaran dana APBD untuk membiayai pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD di daerah tertentu. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk hambatan lain untuk menanggulangi penyakit DBD adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, masih kurangnya gerakan PSN. Gerakan PSN di masyarakat juga menjadi hambatan pelaksanaan program. Kegiatan pelaksanaan PSN kan juga harus dilakukan secara terpadu mulai dari masyarakat setempat, kalau untuk yang lainnya bisa dari Bupati, DPR, dinas-dinas, dan masyarakat lainnya. Yang keempat, susahnya koordinasi dengan beberapa pihak. Yang kelima, ada rendahnya pendidikan masyarakat, hambatan dalam melaksanakan program tersebut. Untuk Sabrina Novielda, apakah terjawab? Baik, terima kasih sudah terjawab. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah anggota kelompok 3 sudah bisa menjawab pertanyaan dari Medina? Iya, izin masuk moderator. Saya Monika Solomita, perwakilan dari kelompok 3, izin menjawab pertanyaan dari Mediana. Untuk pertanyaannya, saya izin mengulang. Tadi ditanyakan bahwa dari beberapa slide banyak disebutkan untuk satu rumah, satu jumantik. Seberapa penting kegiatan tersebut dalam pencegahan penyebaran nyamuk Aedes aegypti? Seperti itu benar ya, Mediana, pertanyaannya?
Ya, saya izin menjawab. Untuk program Jumantik itu kan program yang mengarahkan petugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Artinya berlangsungnya program ini itu dinilai efektif apabila dilakukan juga secara rutin dan tepat sasarannya. Gitu. Untuk pelaksanaannya, gimana bagi ke keluarga sendiri, balik lagi ke masyarakat bersama untuk dalam langkah memberantas jentik-jentik nyamuk. Kalau misalkan seberapa efektif, menurut Kemenkes, langkah itu dinilai paling efektif ya untuk pemberantasan sarang nyamuk gitu. Karena dengan adanya program Jumantik, akhirnya warga juga bisa termotivasi dalam langkah-langkah kecil seperti yang tadi disebutkan, jangan menggantung baju yang sudah berkali-kali dipakai atau membiarkan genangan air yang ada di lantai atau tanah seperti itu dengan adanya langkah-langkah dan pemerintah menggalakkan program seperti itu, warga jadi termotivasi untuk hidup sehat dan mencegah penyebaran demam berdarah. Kemudian juga pasti kan ya tadi ya seperti yang disebutkan, nggak semuanya itu efektif, maksudnya berjalan dengan lancar banget, efisien tuh nggak, pasti ada kendalanya. Nah itu tadi makanya harus ada apa ya namanya tadi, yang memantau atau mengawasi atau yang disebut sebagai tadi itu Jumantik tadi sebagai pemantau jentik gitu. Seperti itu mungkin medianya jawabannya. Apakah bisa diterima? Iya baik, terima kasih Monica. Terima kasih kembali. Baik, karena pertanyaan dan sudah dijawab juga, dan terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang sudah berpresentasi. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Nurlina. Baik, terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 dan juga moderator. Cuman saya ingin sedikit kasih masukan dulu pada moderator, ya. Nah, ini untuk semuanya, bukan hanya untuk kita Sylvia ya. Jadi kan kita sedang belajar semuanya. Menjadi seorang moderator, ya, itu harus menguasai atau memahami duluan, ya, apa yang akan dibicarakan. Sehingga moderator itu harus dapat mengarahkan tujuan dari diskusi. Sekarang saya tanya nih, Ita sebagai moderator, ya, topik dari diskusi kelompok 3 pertemuan 4 ini sebetulnya apa? Halo, Ita, silakan dijawab. Ibu, topiknya itu mengenai KLB. Ya, mengenai KLB. Ya. Nah, sekarang kita lihat tadi diskusinya. Diskusinya ada 2 pertanyaan. Semuanya mengenai apa? Nomor 1 mengenai apa? Halo Ita. Nomor 1 pertanyaannya tentang apa? Baik Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Iya. Jadi Pertanyaan tadi nomor 1 apa? Tadi itu pertanyaannya dari
beberapa slide banyak disebutkan. Tadi pertanyaan dari satu rumah satu itu untuk pertanyaan nomor 1 ya Ibu. Ya. Tadi kan pertanyaan nomor 1 itu tentang strategi pemerintah dalam menyukseskan program PSN dengan melakukan 3M. Lalu apa yang menjadi hambatan program tersebut? Seperti itu. Terus yang kedua itu. Jadi kan itu udah, halo. Jadi ya, berarti itu udah mengenai DBD, ya kan? Ya. Jadi mengenai DBD kan? Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa? Itu tentang apa sih namanya? Tadi tuh pentingnya pencegahan satu rumah satu jumantik. Oke, jadi itu juga tentang DBD. Oke. Ini tolong perhatikan semuanya ya, kita sedang belajar. Ya, semua nanti akan pernah jadi moderator, nanti akan menjadi penyaji dan lain sebagainya. Sedangkan tadi kita selaku moderator pada pagi ini sudah menjawab bahwa topik diskusi kita pagi ini adalah KLB. Ya enggak? Kebijakan pemerintah dalam menangani atau mengatasi KLB, kejadian luar biasa. Ya. Nah, justru tentang KLB-nya itu sendiri itu tidak ada diskusinya. Ya. Anda sibuk diskusi tentang DBD-nya saja. Padahal topik utama dari luaran pembelajaran pada hari ini adalah pemahaman tentang KLB-nya. DBD itu merupakan salah satu contoh dari KLB. Nah, contoh kasusnya diambil di Cimahi, gitu loh. Paham ya? Jadi Anda jangan tersesat. Pembelajaran ini tidak akan tercapai tujuannya apabila Anda kurang fokus terhadap tujuan dari diskusi yang menjadi topik. Gitu loh. Nah, disinilah peran moderator kita dan teman-teman semua. Jadi moderator itu harus paham apa tujuan sebuah diskusi. Mungkin ada seminar. Jangan biarkan ya pertemuan kita, diskusi kita itu tersesat, nggak menemukan tujuannya. Ya, jadi jangan terbawa oleh penanya ke arah sana terus saja mengikuti. Jadi sebagai seorang moderator, Anda harus bisa mengarahkan. Ya, loh kok ini tujuannya kan kita belajar KLB nih. Oke, DBD. Ya, tetapi KLB-nya jangan ketinggalan. Sudahkah kita memahami itu? Jadi dirangsang audiensnya, diingatkan. Ketika ternyata ada 2 penanya, waktu masih banyak. Anda langsung tutup aja, serahkan ke saya, enak aja. Ya, harus ditanya, dirangsang. Ya, audiensnya masih ada lagi nggak pertanyaan? Dibuka sesi selanjutnya. Ya, diajak berpikir, coba lihat lagi. Silahkan mengenai KLB itu sendiri misalnya. Kita kan sekarang sedang akan belajar KLB. Diingatkan audiensnya. Gitu loh. Ya. Jadi tugas moderator itu tidak sederhana. Gitu. Ya. Jadi saya mengajak
Anda semua untuk lebih kritis. Pikir kritis kan tujuan. Apa tujuan kita? Ketika ada sesuatu yang melenceng dari tujuan, kita bereaksi, kita berespons. Gitu. Nah, sekarang saya persilahkan, jangan ditutup dulu. Silakan lanjut dulu, moderator. Selesaikan tugasnya supaya kita tahu belajar tentang KLB. Jadi, saya kembalikan lagi kepada Ita sebagai moderator. Lanjutkan tugas Anda supaya kita clear belajar tentang KLB-nya. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas masukannya. Mungkin sekarang dilanjut lagi dengan pertanyaan lainnya lagi, boleh Ibu? Dilanjut dengan diskusinya kembali. Ya, kalau perlu ditayangkan kembali mengenai KLB-nya, slide KLB-nya supaya teman-teman ini boleh dilihatkan lagi slide-nya supaya teman-teman bisa melihat lagi. Terus, slide berikutnya. Oke. Silakan. Ada pertanyaan dari 2 slide ini? Izin mengingatkan kembali ya teman-teman, jika ingin ada yang bertanya dipersilakan. Materi kita hari ini itu di sini tuh ada penanggulangan KLB. Nah, dipersilakan jika teman-teman ingin bertanya. Tadi udah ada 2 slide yang kembali ditayangkan. Nggak ada yang bertanya, sekarang coba saya bertanya kepada kelompok. Apa yang dimaksud dengan penyelidikan secara epidemiologis? Ya, izin masuk Ibu. Saya dari kelompok. Mungkin penyelidikan secara epidemiologis itu adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat dari penyebab, terus sumbernya, dan cara penularan dari penyakitnya itu, serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah penyakit tersebut, Ibu. Itu jawaban pasti atau mungkin? Tapi kok ada mungkin?
Ya, saya menjawab ini berdasarkan jurnal dari kemenkes.go.id, Ibu. Ada yang lain yang bisa melengkapi dulu, silakan. Ruth Silitonga, coba. Ruth Silitonga, menurut Anda penyelidikan secara epidemiologi itu apa? Silakan Ruth. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Menurut Anda gimana? Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak ada. Coba ditulis aja, Ruth. Kegiatan yang dikenal untuk mengenal penyebab, sifat, sumber, serta faktor yang menyebabkan penyakit. Coba satu lagi yang laki-laki. Ibu izin, Bu. Silakan. Iya, Bu, saya Faris dari kelas 2B. Ya, silakan Faris. Kalau dari saya tentang penyelidikan epidemiologi itu gambaran gejala serta penyakit yang gambaran gejala serta penyakit melalui sifat-sifat, penyebab, sumber, dan cara penularannya, dan sumbernya berdasarkan aspek dari kependudukan seperti sebaran tempat atau sumber penularan, jenis kelamin maupun usia. Gitu, Bu. Jadi datanya dari aspek kependudukan itu sendiri, Bu. Cukup, Bu. Baik, bagus. Ya udah lebih lengkap. Oke, terima kasih dari kelompok, kemudian Ruth dan Faris ya, sudah saling melengkapi. Jadi bicara mengenai epidemiologi, ya, itu selain kita berpikir mengenai, ingat ya, 3 hal, ya, 3 aspek, yaitu aspek waktu, ya, aspek tempat, dan aspek orang, ya, orangnya. Jadi kan orang itu nanti bisa ada kelompok tertentu,
bisa kelompok anak-anak aja usia tertentu ya. Jadi ada 3 aspek yang akan diselidiki. Ini menyerangnya ya pada tempat seperti apa? Ya, karakteristik tempatnya. Kemudian waktu. Biasanya kapan ini timbulnya? Ya, taruhlah tadi DBD. Kita bicara tempat. Oke, ternyata tempatnya yang lingkungannya kurang bersih misalnya. Ya. Yang ada genangan-genangan air. Sehingga timbullah vektor di situ. Ya, ada vektor berupa nyamuk Aedes aegypti. Kan begitu. Oh, rupanya ini di tempat-tempat yang umumnya kurang menjaga kebersihan. Ya, banyak baju-baju yang menggantung, benda-benda yang menggantung. Itu dari sisi tempat. Kemudian waktu, waktunya biasanya musim habis penghujan. Justru kalau di musim hujannya itu enggak ada. Tapi nanti habis penghujan itu kan banyak air-air tergenang. Ya, di sampah-sampah, plastik, bekas ban dan lain sebagainya. Dan orang. Nah, orangnya, apakah orangnya pada kelompok umur tertentu? Apakah semua kelompok umur? Itu semua menjadi aspek yang diselidiki. Kemudian yang kedua, kita melihat juga dari aspek patologisnya, ya, dari host, agent, dan environment. Hostnya manusia, ya, tetapi dia ada vektor yang mengantarkan, ya, yaitu binatang. Jadi si virusnya nggak langsung masuk ke manusia, melainkan melalui vektor nyamuk Aedes aegypti. Ya, jadi host, agent. Nah, itu dia. Agentnya adalah virus. Ya, virusnya udah diketahui tadi, ya, jenis virusnya. Kemudian environment. Environment yang dia sukai apa? Ya, lingkungan yang dia sukai apa? Yang disukai oleh si vektor maupun oleh si virus. Ya, jadi yang dimaksud dengan penyelidikan secara epidemiologis itu diselidiki dari aspek-aspek tadi sehingga dapat disimpulkan, oh, penyakit ini menyerang daerah yang kayak gini biasanya waktunya seperti ini, kapan terjadinya, ya. Kemudian yang diserangnya kelompok apa aja, ya. Kemudian cara menularkannya seperti apa, tular vektor atau langsung misalnya, ya. Kemudian lingkungannya. Sehingga dari hasil penyelidikan epidemiologis tersebut akan dihasilkanlah kebijakan-kebijakan yang tadi. Ya, kebijakan-kebijakan yang Anda uraikan ini. Ya, bahwa harus PSN. Dari mana ujug-ujug harus PSN? Itu hasil dari penyelidikan epidemiologis. Bahwa nyamuklah penyebabnya. Oh, kalau gitu, maka harus diberantas nyamuknya yang sebagai penular, vektor penularnya. Gitu loh, ya. Jadi kebijakan, sebuah kebijakan itu timbul dari hasil penyelidikan epidemiologis ini. Jadi penting sekali penyelidikan epidemiologis. Ya, mudah-mudahan Anda paham sampai sini. Jadi semua kebijakan, semua langkah-langkah dari mulai itu hasil dari
trial and error ya, kebijakan terapan ini waduh gagal, ini lagi itu gagal, sampailah sekarang ada Jumantik, ada satu rumah satu Jumantik, itu semua udah hasil dari apa namanya, pengalaman secara empiris ya. Kenapa tadi bisa dikatakan efektif? Ya karena dengan adanya satu rumah ditunjuk, misalnya ada 5 anggota, yang satu dijadiin Jumantik di rumah itu. Ya, nanti Jumantiknya yang dari masyarakat, ya kader Jumantik tuh tinggal nanya ke dia, Bu gimana? Ada nggak jentik? Oh iya belum saya periksa. Ayo dong diperiksa, nanti sama-sama secara berkalanya, kemudian dilaporkan. Ya makanya itu dianggap yang paling efektif karena anggota keluarga itu sendiri yang melakukan. Nah kemudian penata laksanaan penderita. Ya, nah ini juga merupakan hal yang paling penting dalam penanganan KLB. Ya, karena perjalanan sebuah penyakit itu berbeda-beda. Ya, DBD termasuk penyakit yang sangat berbahaya dan bisa mencuri nyawa. Ya, karena seringkali virus itu kan sudah terjadi mutasi, ya. Sehingga gejala khasnya itu kadang-kadang nggak muncul. Ya, misalnya ada demam tinggi, ada nyeri ulu hati, ada bintik-bintik, itu nggak muncul. Jadi perhatian keluarga itu fokus kepada yang muncul gejala. Sementara mungkin adiknya yang hanya demam doang, demam sedang gitu ya, nggak panas tinggi, nggak diperhatiin tuh. Yang meninggal adiknya yang di rumah. Banyak kejadian seperti itu. Ya. Jadi yang gejalanya berat tertolong, bawa ke rumah sakit. Yang gejalanya ringan meninggal di rumah karena tidak khas. Jadi penata laksanaan penderita itu sangat penting. Ya, sesuai dengan patologis dari penyakitnya. Ada yang cepat. Ya, DBD termasuk cepat karena dia cepat sekali membuat kolaps. Ya, ketika cairan ya itu keluar, termasuk darah, keluar dari pembuluh darah. Jadi kolaps, dia shock. Ya, kalau udah masuk dengue shock itu udah susah ya mengatasinya. Pengobatannya, perawatannya. Nah, untuk pengobatan dan perawatan tentu saja membutuhkan sarana fasilitas kesehatan. Jadi makanya kadang-kadang kalau sudah mengarah kepada wabah ya saking banyaknya korbannya dari sebuah KLB itu tidak muat ya. Rumah sakit kewalahan. Sudah sampai mbleber. Sampai di telasar-telasar itu kalau musim DBD. Itu selasar rumah sakit, teras, brancar semua sudah terpakai. Ya. Nah, sehingga perlu pencegahan dan pengebalan pada masyarakat. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan pengebalan, tidak semua ya sudah ditemukan vaksinnya, ya dan bisa dilakukan pengebalan. Jadi yang penting itu pencegahan, ya kemudian pemusnahan penyebab penyakitnya, penanggulangan jenazah. Ya, apalagi kalau yang penyakit yang menular secara langsung. Ya, kalau DBD itu kan tidak langsung, harus pakai vektor yang menularnya. Tapi kalau yang menular langsung, misalnya HIV, AIDS, ya cairannya itu udah mengandung virus, ya COVID-19, itu penanganannya bukan main rumit. Nah, dan yang terakhir penyuluhan kepada masyarakat. Masyarakat perlu ditingkatkan literasinya.
yang mengenai kesehatan. Nah, ini salah satu tugas dari kita sebagai nantinya menjadi seorang perawat atau nurse, ya. Nah, baru kita tadi telah menyimak kelompok menyampaikan salah satu contoh KLB ya yang bisa terjadi, yaitu DBD. Gitu loh. Nah, baru kita belajar tadi tentang DBD. Ya, nah, kelompok sudah dengan bagus menyampaikan mengenai DBD, ya. Kemudian contoh kasusnya di Cimahi juga sudah cukup menggambarkan. Ya, cuma kurang penekanan mengenai KLB. Dan ini tidak lepas dari peran tadi seorang moderator. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, jadi teman-teman, tolong untuk selanjutnya diperhatikan ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti kita masih punya satu pertemuan lagi, ya pertemuan 5. Saya berharap diskusinya lebih hidup, ya. Semua berfungsi, komponen-komponen dari diskusinya berfungsi dengan baik, dari moderator, penyaji, ya, audiens, semua berperan aktif supaya kita mendapatkan manfaat yang maksimal dari sesi belajar. Kalau belum ada yang tanya, saya lanjutkan tanggapan dari saya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada moderator, ya, kemudian kelompok dan teman-teman yang telah bertanya maupun telah menjawab. Bagus, ya. Anda perlu nambah lagi nih semangatnya teman-teman yang lain. Ya, untuk itu kita tepuk tangan untuk kelompok 3, ya, dan kita semua. Baik, saya ingin menambah masukan satu lagi, yaitu mengenai PowerPoint. Ya, jadi teman-teman, para mahasiswa yang saya sayangi, yang saya hargai, Anda harus belajar juga mengenai membuat PowerPoint. Saya tahu mungkin ini keterbatasan waktu bisa aja, ya. Tetapi soal keterbatasan waktu itu juga sangat terkait dengan manajemen waktu kita. Karena kelas yang lain sudah bisa menyiapkan makalah dan PowerPoint-nya itu dari minggu lalu. Ya, udah selesai dua makalah dan 2 PowerPoint sehingga dapat di-feedback. Jadi membuat PowerPoint bukan berarti mengcopy makalah langsung masukin ke dalam slide, ya. Nah, sebaiknya satu buah slide itu berisi tidak lebih dari 10 baris. Kalau bisa, ya, dengan hurufnya yang besar. Ya, kemudian isinya adalah poin-poin. Bukan naskah utuh. Naskah utuh pun itu enggak ada highlight-nya. Jadi orang pusing lihat tulisan. Ya, jadi bukan mengcopy isi makalah ceplok masukin ke dalam slide. Ya, itu bukan PowerPoint, itu apa ya? Not PowerPoint. Jadi tidak powerful poinnya. Ya, yang dimaksud dengan PowerPoint itu poin-poinnya powerful. Jadi semua poin yang diungkapkan dalam sebuah slide itu memiliki power. Ya, ada powernya. Sehingga silakan yang mau menyajikan itu mau membaca makalah monggo. Tetapi sudah terwakili di dalam poin-poin yang berpower tadi. Gitu loh. Sehingga mudah
Ya, di situ ada di dalam PowerPoint itu kan banyak tersedia. Ada tanda panah, ada bulatan, ada kotak, ada untuk susunan, ada grafik, dan lain sebagainya. Itu untuk memudahkan pemahaman dari audiens. Nah, mungkin itu juga yang membuat audiensnya jadi, kan baru lihat nih. Kalau saya udah ngoreksi, udah baca dari kemarin. Kalau audiens Anda kan baru lihat sekarang. Liar dia, melihat tulisan renyek-renyek, aduh gue nanya apa nih? Gitu loh. Tapi kalau dengan PowerPoint menjelaskan, tarik, oh iya, ini aku nggak ngerti nih. Apa tuh epidemiologis misalnya? Ya, saya yakin tuh 80% mungkin 90% tadi ditanya nggak ada yang utuh pemahamannya mengenai penyelidikan epidemiologis. Padahal itu kuncinya dari sebuah KLB dalam mempelajari tentang KLB. Ya, ini bukan untuk kelompok 3 saja, untuk semua. Kalau membuat PowerPoint, memang butuh waktu. Ya, jadi jangan ceplok. Audiensnya suruh baca, dianya ikut baca bareng dengan audiens gitu. Ya, oke, itu masukan saya berikutnya. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan? Kita masih punya waktu sekitar 10 sampai 12 menit. Nah, jadi tolong ya untuk kelompok 3 makalah silahkan kalau masih ada yang akan diperbaiki sesuai dengan masukan, begitu pula PowerPoint-nya ya. Nah, nanti dikirimkan kembali. Kemudian untuk nanti pertemuan 5 waktunya tolong dicari yang sesuai gitu. Nanti komunikasi dengan saya. Melalui Sipen boleh, supaya bisa terkoordinasi dengan baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menambahkan? Boleh. Tidak ada? Baik, kalau sudah cukup ya, mungkin waktu sisanya silakan bisa digunakan oleh kelompok 3 untuk memperbaiki ya, dan bisa segera mengirimkan kembali. Saya kira minor aja kok revisi atau perbaikan, udah bagus, sudah cukup bagus ya. Tinggal Anda cara penyajiannya ya, cara diskusinya. Nah, mari kita tingkatkan sama-sama ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian ya. Jadi tolong untuk lain kali saya ingin perkuliahan kita lebih hidup, semuanya kalau tidak mengganggu sinyal, harus on cam, full face ya, supaya lama-kelamaan saya akrab dengan wajah Anda semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dan untuk memastikan Anda itu dalam keadaan siaga, bukan dalam keadaan tidur, ngantuk, atau sambil makan, atau nggak tahu lagi ngapain begitu. Ya. Baik, terima kasih.
saya tutup pertemuan kita pagi ini. Ya, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin buat dokumentasi. Oh iya, silakan. Satu, 2, 3. Satu, dua. Untuk Anis. 1, 2, 3. Sudah Ibu, terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya.